Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita masih membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, mata pelajaran IPA, pembelajaran 1 halaman 48 sampai 50 dan pembelajaran 3 halaman 69 sampai 73 dan buku PH Prima halaman 172 sampai 179. Materi hari ini adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Di bawah ini adalah beberapa tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama kali Ibu akan bahas yaitu struktur herbivora, memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham, contohnya seperti hewan sapi, kuda, dan kambing. Yang Ibu contohkan adalah salah satunya yaitu hewan kambing ya. Yang kedua adalah struktur omnivora, memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri dan taring dan gigi geraham. Contohnya hewan omnivora yaitu tikus dan kera. Yang Ibu contohkan adalah hewan tikus. Berikutnya struktur karnivora, tersusun gigi taring yang tajam. Contohnya hewannya adalah kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Yang Ibu contohkan struktur hewan karnivora adalah buaya, memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Yang pertama, paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Paruh tersebut digunakan untuk merobek daging, memangsa, contohnya burung paruh, elang, dan burung hantu. Yang kedua, paruh burung pemakan madu atau nektar, berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan menghisap nektar di dasar bunga, contohnya burung kolibri. Perhatikan gambarnya ya. Berikutnya, pada paruh burung pemakan ikan, berbentuk panjang dan berkantung, yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya paruh burung pelikan. Kemudian paruh burung pemakan serangga, berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu, contohnya burung pelatuk. Kemudian pada bebek memiliki paruh pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya, yang berguna untuk menahan makanan yang licin
agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Kemudian, penyesuaian hewan pada bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemukan pada burung dan dipengaruhi oleh jenis makanannya. Bentuk kaki juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Contohnya pada burung elang. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Kemudian, burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Hewan ini memiliki bentuk kaki adalah ayam. Kaki ayam juga dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Kemudian, jenis burung pemakan ikan dalam kurung perenang biasanya memiliki kaki berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Burung yang berbentuk kaki jenis ini adalah pelikan. Jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan, ke belakang dengan kuku yang tajam. Struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Materi selanjutnya, penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Variasi bentuk mulut terhadap serangga berdasarkan jenis makanannya. Jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk dan penghisap, mulut penjilat, dan mulut menggigit. Di bawah ini adalah contoh hewan berdasarkan jenis mulut serangga. 1. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap, sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Yang kedua, nyamuk berbentuk mulut penusuk dan penghisap. Yang ketiga, lalat bentuk mulut penjilat. Yang keempat, belalang bentuk mulut menggigit. Penyesuaian bentuk lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cecak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Perhatikan gambarnya ya, ada gambar cecak, ada gambar bunglon, dan gambar landak semut. Masih semangat ya anak-anak? Kemudian ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Misalnya, hewan gurun, kutub, laut, dan mempertahankan diri dari pemangsanya. Berikut cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. 1. Binatang unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kedua adalah beruang kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Apa itu kamuflase? Adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna
atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Hewan yang ketiga adalah kelelawar, memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Kemudian yang keempat adalah burung hantu, memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian hewan yang kelima adalah lumba-lumba dan paus. Alat pernapasan adalah paru-paru. Kedua hewan ini muncul di permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Hewan ini juga memiliki kemampuan ekolasi. Hewan yang keenam adalah cecak dan tokek, melindungi dirinya dari pemangsa. Ada dua cara, yaitu cara telapak kaki yang memiliki perekat, sehingga memudahkan untuk merayap di dinding, dan kemampuan autotomi, artinya memutuskan ekornya untuk mengelabuhi pemangsa. Hewan berikutnya adalah walang sangit, dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian hewan berikutnya adalah landak, memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsanya. Hewan selanjutnya adalah kalajengking, memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Kemudian hewan cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsanya. Kemudian hewan terenggiling dan kaki seribu, memiliki struktur kulit yang keras saat terancam. Kedua hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsanya akan kesulitan memangsanya. Cara hewan beradaptasi melindungi dari pemangsa, yaitu hewan bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabuhi pemangsa dan juga memudahkan untuk mendapatkan mangsanya. Kemudian materi yang terakhir yaitu ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Sekian dulu materi dari Ibu. Nanti tugasnya menyusul via WA ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.